Pada peserta yang sudah hadir. Terima kasih kepada peserta yang sudah hadir. Baiklah, kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak Ibu Guru, para pembimbing, serta teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di acara VCT Back Night ini. Saya Indah Fitrianingsih, kelas 10 Tata Busana selaku host pada hari ini. Berikut, saya akan membacakan etika atau tata tertib mengikuti VCT ini. 1. Peserta yang sudah bergabung untuk tidak menyela atau memotong presentasi dari pembicara. Sesi tanya jawab akan diberikan setelah presentasi selesai, kecuali pembicara memperbolehkannya. 2. Peserta tidak meninggalkan pertemuan begitu saja atau mengerjakan hal lain di luar kegiatan online workshop. 3. Peserta mematikan mikrofon ketika menyimak pemaparan untuk menghilangkan suara-suara yang mungkin masuk ke dalam sistem dan mengganggu konsentrasi lainnya. Untuk selebihnya, saya persilakan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada host atas waktunya mempersilakan saya sebagai moderator. Adapun topik yang akan kami bahas dengan tema pencemaran lingkungan. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Christine, kembali lagi bersama saya sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya kegiatan ini dan ada pula Bunga Rizkyani Putri yang bertugas sebagai presenter yang akan membawakan materi dengan tema pencemaran lingkungan. Kepada Bunga, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator dan host yang sudah membuka acara VCT Batch 9 ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak atau Ibu Guru serta teman-teman sekalian, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktu di acara VCT Batch ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Bunga Rizkyani Putri, kelas 10 AKL 1, SMK PGRI Subang. Sebagai presenter, saya di sini akan memaparkan presentasi tentang pencemaran lingkungan. Para audiens pasti tahu tentang pencemaran lingkungan kan? Untuk lebih jelas lagi, kita langsung aja memulai pembahasannya. Tunggu sebentar. Baiklah, sepertinya presenter sedang mempersiapkan materi. Apakah sudah terlihat? Sudah Terlihat. Oke. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas turun sampai tingkat tertentu dan menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jenis-jenis pencemaran hidup ada 3, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air adalah masuknya zat pencemar atau polutan ke dalam badan air sehingga menimbulkan perubahan sifat air yang menurunkan kualitas air secara fisik, biologis, kimia, dan radioaktif. Sumber pencemarnya berupa limbah industri, limbah domestik, sampah atau limbah pertanian,
tinja, bangkai, dan limbah organik atau anorganik lainnya. Dampak pencemarannya berupa kualitas air menurun, air tidak dapat digunakan untuk kebutuhan hidup manusia dan makhluk lain, dan estetika menurun. Yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara yaitu masuknya zat pencemar atau polutan ke dalam udara sehingga menimbulkan perubahan sifat udara dan menurunkan kualitas udara bagi kehidupan. Sumber pencemarnya berupa asap gunung berapi yang mengandung belerang, gas beracun, asap kendaraan bermotor, asap dari kegiatan domestik, asap industri, CFC, dan sebagainya. Dampak pencemarnya berupa pemanasan global, efek rumah kaca, menurunnya kualitas udara, hujan asap, dan sebagainya. Seperti contoh yang di atas ini. Pencemaran tanah. Pencemaran yang ketiga ya. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah yaitu masuknya zat pencemar atau polutan di atas permukaan tanah atau ke dalam tanah, sehingga menimbulkan perubahan sifat tanah dan menurunkan kualitas tanah. Sumber pencemarnya berupa timbunan sampah, limbah industri, limbah organik, limbah B3, dan sebagainya. Dampak pencemarannya yaitu yang pertama, tanah membahayakan bagi kehidupan di sekitarnya. Yang kedua, lahan tidak dapat ditanami. Yang ketiga, tumbuhan di lahan yang tercemar mengandung bahan pencemar dan sebagainya. Yang keempat, lahan tandus dan tidak bernilai ekonomis. Dan yang terakhir, estetika menurun dan seterusnya. Sumber-sumber pencemaran lingkungan diantaranya 1. Aktivitas atau proses alam berupa bencana banjir, lahan panas, atau lahar dingin, letusan gunung berapi yang mengeluarkan partikel-partikel debu yang dapat mencemari udara, gempa, gelombang tsunami, angin topan, dan lain-lain. Yang kedua, kegiatan manusia termasuk faktor industrialisasi, faktor urbanisasi, faktor cara hidup, kepadatan penduduk, dan faktor perkembangan ekonomi. Faktor industrialisasi diantaranya pertambangan, transportasi, penyulingan, dan pengolahan bahan hingga menghasilkan barang yang dapat digunakan. Yang kedua, pertambangan. Yang kedua, sisa-sisa buangan yang dihasilkan sebagai hasil sampingan selama proses-proses di atas. Yang kedua, yang B, faktor urbanisasi. Faktor urbanisasi diantaranya 1. Pembukaan hutan untuk perkampungan, industri, dan sistem transportasi. Dan yang kedua, penimbunan atau menumpuknya sisa-sisa buangan, sampah, dan hasil samping selama proses-proses di atas. Yang ketiga, faktor cara hidup. Faktor cara hidup yang diantaranya 1. Penggunaan bahan kebutuhan berlebih sehingga terbuang percuma. Yang kedua, tuntutan akan mewah. Yang ketiga, pemborosan energi. Seperti tidak mematikan lampu di siang hari, seperti itu. Ya,
Keempat, kepadatan penduduk dan faktor perkembangan ekonomi. Perkembangan penduduk atau pertumbuhan penduduk yang pesat meningkatkan kebutuhan tempat tinggal atau perumahan, serta meningkatkan kebutuhan pangan dan energi, dan meningkatkan kebutuhan barang-barang konsumsi dan bahan-bahan untuk hidup. Dan faktor perkembangan ekonomi meningkatkan penggunaan bahan sumber seperti BBM dan hasil hutan, serta meningkatkan sisa-sisa buangan seperti bahan hasil sampingan produksi barang-barang kepentingan dalam pabrik dan musik bahan pencemar. Bahan yang dapat menimbulkan keracunan seperti bahan kimia beracun, seperti logam berat, pestisida, dan lain-lain. Yang B berasal dari tumbuhan seperti singkong, jengkol, cendawan, ganja, dan gandum, dan lain-lain. Yang terakhir yang C berasal dari hewan seperti ular, kalajengking, dan lebah. Dampak-dampak dari pencemaran lingkungan, berikut dampak yang terjadi bagi makhluk hidup. Yang pertama, terganggunya keseimbangan lingkungan. Yang kedua, punahnya berbagai spesies flora dan fauna. Serta yang ketiga, berkurangnya kesuburan tanah. Yang keempat, meledaknya pertumbuhan hama. Yang kelima, menyebabkan terjadinya lubang ozon. Yang keenam, terjadinya pemekatan hayati. Dan yang terakhir, ketujuh, menyebabkan keracunan dan penyakit. Cara pencegahan pencemaran lingkungan. Secara umum, pencegahan pencemaran lingkungan dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu ke-1, peningkatan kesadaran masyarakat. Kedua, pembuatan fasilitas pengelolaan limbah domestik. Yang ketiga, pengawasan dan kontrol terhadap sistem pengelolaan limbah industri. Yang keempat, manajemen dan operasional sistem pengolahan sampah yang baik. Yang keenam, penggunaan BBM yang ramah lingkungan. Yang ketujuh, peningkatan hutan kota. Yang kedelapan, pemusatan kawasan industri. Yang kesembilan, pembatasan jumlah kendaraan bermotor. Yang kesepuluh, pengelolaan kualitas air sungai dan badan air yang lain. Yang ke-11, penetapan dan penegakan peraturan, dan sebagainya. Oke, cukup sekian dari pemaparan materi dari saya. Untuk saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari Bunga yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab dengan peraturan. Kesempatan tanya-jawab kami buka 3 pertanyaan. Apabila masih ada waktu, kami akan membuka sesi kedua dengan 3 pertanyaan. Selama proses tanya-jawab berlangsung, audien diharapkan untuk tenang, dan yang saya tunjuk pula yang akan saya bacakan soalnya. Baiklah, untuk yang ingin bertanya, silakan menulis di kolom pesan. Baiklah, sambil menunggu pertanyaan dari para audiens, saya ingin bertanya kepada Bunga. Menurut Bunga, apakah pencemaran lingkungan dengan kerusakan lingkungan itu sama? Menurut saya itu berbeda. Apa alasannya? Kerusakan lingkungan disebabkan oleh
oleh alam, sedangkan pencemaran lingkungan oleh alam maupun buatan. Contohnya, Seperti kerusakan alam oleh bencana-bencana, dan sama juga bencana-bencana, bencana banjir, longsor, seperti gunung berapi, serta tsunami. itu contoh pencemaran lingkungan atau contoh Contoh kerusakan lingkungan. contoh kerusakan lingkungan? Kalau contoh pencemaran lingkungan, Ada dari alam, ada dari buatan. Kalau dari alam, seperti limbah, B3, sisa-sisa buangan, juga dari alamnya sama seperti kerusakan. baiklah. Berarti dari pengertian tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa menurunnya kualitas lingkungan hidup akan menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan, dan pada umumnya, jika kualitas lingkungan semakin menurun, maka akan muncul bencana seperti penyakit, bencana alam, dan lain sebagainya. Begitu. Iya. Oke. Baiklah, apakah masih ada? Oke, ini ada pertanyaan dari Indah. Bagaimana cara pencegahan pencemaran lingkungan dari diri sendiri atau yang sederhana? Menurut Bunga seperti apa? Apakah langsung jawab? Oke. Menurut saya selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, menanam pohon. Selalu menanam tanaman atau pohon yang menghasilkan oksigen. Yang ketiga, selalu membersihkan sungai-sungai yang ada sampahnya mungkin. Oke. Bagaimana dengan Indah? Apakah puas dengan jawaban dari Bunga? Baiklah, selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya kepada audiens? Saya persilakan untuk bertanya. Silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat. Saya rasa materi kali ini cukup menarik. Ini bisa sekalian menyadarkan kita tentang pentingnya alam. Benar? Benar. Kenapa memilih materi tentang pencemaran? Kan banyak. Karena di dalam masyarakat banyak yang belum ada kesadaran dalam masyarakat tentang lingkungan. Sehingga saya memilih. Dan kan tadi ada pertanyaan bagaimana cara pencegahan dari diri sendiri. Nah, itu sudah kamu terapin nggak sih di rumah kamu atau di lingkungan kamu? Sudah. Ya. Tapi banyak juga sih yang belum. Iya, kan dari diri sendiri juga itu sudah membantu lah gitu, menyadarkan. Iya. Baiklah, ini apakah tidak ada yang ingin bertanya? Kepada Ibu Bapak Guru, teman-teman, saya persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Windy Agustin.
Saya ingin bertanya, Baiklah. sekarang menurut Anda pencemaran yang paling banyak dari apa? Apakah dari limbah industri atau dari alam? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Windy atas pertanyaannya. Baiklah, apakah ingin langsung menjawab? Oke. Baiklah. Untuk sekarang lebih ke limbah industri, sebab banyak pabrik-pabrik yang menghasilkan limbah-limbah dari limbah udara, limbah air, serta juga udara yang menghasilkan zat-zat polutan. Oh, oke. Jadi begitu jawaban Bunga. Apakah Windy sudah puas dengan jawaban Bunga? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Cynthia Maharani. Bagaimana contoh kecil untuk mencegah pencemaran udara? Mungkin lebih banyak menanam pohon untuk menghasilkan banyak oksigen. Ya, menanam pohon, lalu mengurangi penggunaan kendaraan. Iya, Jadi lebih baik menggunakan kendaraan umum, begitu. daripada pribadi. Ya. Tapi di zaman sekarang susah untuk kita menggunakan kendaraan umum, benar? Benar. Karena zaman COVID ya. Ya, Jadi bisa dibilang semenjak COVID ini pencemaran itu semakin bertambah, sangat bertambah, terutama pencemaran udara dan juga limbah plastik. Nih, satu Iya. pertanyaan lagi ini, kan limbah itu juga pencemaran lingkungan yang paling tinggi. Bagaimana menurut kamu cara mencegah peningkatan sampah plastik? Sampah plastik ya. Ya, karena sampah plastik itu kan merupakan pencemaran yang sungguh dikhawatirkan gitu. Plastik ya. Ya, berbelanja membawa kantong sendiri mungkin bisa diterapkan untuk mencegah plastik. Oh, berarti dengan cara seperti itu. Dan apakah kamu sudah menerapkannya? Hampir gak setiap hari sih. Ya, sama saya juga seperti itu gitu. Tapi kalau saya pergi ke warung itu kan pasti bawa kresek sendiri. Terus kalau misalnya masih bisa dipegang ya dipegang, nggak usah pakai plastik gitu. Maka ini masih ada yang bertanya kepada teman-teman, ibu bapak guru, mari bertanya. Apabila sudah tidak ada yang bertanya lagi, saya akan menutup kegiatan kali ini. Baiklah, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya dan waktu juga sudah hampir habis. Baiklah, rangkaian kita telah selesai. Saya akan bergerak dari kegiatan ini. Kesimpulannya, pembangunan yang mengandalkan teknologi dan industri dalam aplikasi pertumbuhan sering membawa dampak negatif bagi lingkungan hidup manusia. Dan juga
Pencemaran lingkungan akan menyebabkan menurunnya mutu lingkungan hidup, sehingga akan mengancam kelangsungan makhluk hidup, terutama ketenangan dan ketenteraman hidup manusia. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan kemauan untuk saling menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup dengan etikat yang luhur dari dalam diri sendiri dalam memandang hakikat dirinya sebagai warga Indonesia yang peduli. Baiklah, demikian tadi kegiatan VCT batch 9. Untuk presensi sudah ada di kolom pesan. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Rupanya tidak ada pertanyaan lagi. Dan tak lupa saya persilakan untuk audien mengisi absen link. Tidak terasa bahwa saat ini kita sudah memasuki penghujung acara. Saya di sini selaku host ingin mengucapkan terima kasih kepada presenter serta moderator dan para peserta yang telah hadir dan bergabung di sini. Kepada audiennya, saya persilakan untuk meninggalkan room meeting. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.